Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan berkehidupan. Semoga hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berbagai keutamaan, ridha dan kemuliaan darinya. Semoga setiap hamba yang berkehidupan dan belum beriman diberi kekuatan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat diberi kekuatan untuk bertobat dan menata kehidupan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Kita akan mencoba di pertemuan kali ini menyambung kembali pembahasan kita di Fiqh Siyam, hal-hal terkait dengan persiapan menuju Ramadan. Diharapkan dengan pembahasan ini, insya Allah kita mendapatkan tambahan penguatan pengetahuan dan juga perluasan wawasan menjelang ibadah Ramadan, sehingga ketika memasuki gerbang Ramadan, insya Allah kita memiliki kesiapan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai implementasi dari pengetahuan yang telah didapati, baik itu yang terkait dengan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal lain yang kiranya mendukung kegiatan Ramadan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah bagian kedua setelah mengenal tentang fikih Ramadan. Kita juga membahas tentang turunan-turunannya, baik dari tarhib dan alasan mengapa kita mesti berpuasa. Dari jumpa pertama kita membahas pengertian tarhib, kemudian edisi kedua kita membahas tentang alasan baik secara dalil naqli ataupun juga akli, logika, mengapa kita mesti berpuasa. Nah, saat ini telah kita dapati jawaban dari semua itu. Kita berpuasa karena ternyata dari puasa itu feedbacknya akan mengembalikan kita kepada keadaan-keadaan yang baik dan memenuhi seluruh bagian dari kehidupan atau unsur kemanusiaan kita. Ternyata puasa bermanfaat untuk mengembalikan keadaan rohani kita sehingga memiliki keadaan yang baik, mengumpulkan karakter-karakter moral yang mulia. Puncaknya adalah sifat-sifat baik yang berada dalam jiwa takwa, yang dengan itu memberikan dorongan kepada akal ya untuk mencerna segala hal dengan baik dan menginstruksikan kepada fisik untuk mengeksekusi semua hal itu dalam tindakan-tindakan, perilaku, sikap yang mulia. Karena itulah kemudian secara logika pun bisa diterima bahwa puasa itu bisa memberikan segala asupan yang baik yang menjadikan semua bagian tubuh kita bisa berperilaku dengan sehat dan mulia. Rohaninya baik, akalnya juga baik, dan jasmaninya juga baik. Secara singkat, puasa adalah kebutuhan sesungguhnya untuk memperbaiki keadaan jiwa, akal, dan jasmani. Seperti yang diterangkan secara detail di pertemuan yang lalu. Sekarang pertanyaannya, puasa seperti apa yang bisa memberikan dampak baik bagi manusia dengan 3 pokok atau unsur utamanya, baik untuk rohaninya, jasmaninya, ataupun aklaninya. Karena yang normal itu fisik tidak akan mungkin bersikap, ya, tidak akan mungkin berekspresi, berperilaku kecuali digerakkan oleh akal. Nah, akal itu pun tidak akan mungkin memberikan instruksi kepada fisik untuk bergerak, bersikap, berperilaku kecuali didorong oleh jiwanya, didorong oleh rohaninya.
Karena itu di Al-Quran tuh ada akal yang dicela, karena dia tidak mengikuti instruksi rohani yang mengarahkan kepada kebaikan, tapi lebih mengikuti was-was provokasi yang didorong oleh setan yang berdiri sendiri dari jiwa fujurnya. Maka oleh Al-Quran disampaikan, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ya, ada orang yang akalnya tidak bersandar kepada kolbunya. Kolbu di situ yang dimaksudkan adalah jiwa takwanya. Tapi dia seakan-akan berdiri sendiri, ya kan? Kemudian diarahkan oleh was-was, ya kalau dalam pengertian spiritual tuh ya, kalau kita kaji lebih dalam, jiwa fujurnya berdiri sendiri, digerakkan kemudian oleh provokasi setan, atau tidak ditembuskan kepada bagian takwa sehingga seakan-akan akalnya berdiri sendiri, sehingga segala hal itu kemudian selalu ingin ditopang oleh akal yang mutlak, ya, yang berlogika dengan sendirinya tanpa bimbingan dari roh, tanpa bimbingan dari jiwa. Sehingga semua harus serba logis, ya, semua harus serba nyata logikanya, ya, sekalipun barangkali akalnya belum sampai menjangkau itu. Nah, itu nanti ada celaan di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yaqiluna biha, ya. Itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 179 itu. Ada orang-orang yang dicela oleh Al-Quran karena tak mampu menggunakan penglihatannya secara baik, tak mampu menggunakan pendengarannya secara baik, dan tak mampu menggunakan akalnya secara baik yang tidak dibimbing oleh jiwanya. Karena itu di sini penting kita memberikan penegasan bahwa antara rohani, kemudian aklani, akal, dan juga fisik jasmani itu memiliki korelasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Bila yang satu lemah, cacat, sakit, maka berpotensi menjadikan apa yang dieksekusi oleh fisik itu tidak sempurna keadaannya. Ya, karena fisik punya keterbatasan, akal punya keterbatasan. Yang tidak ada batas itu bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada roh, ya, melalui iman. Ya, jadi kalau pandangan terbatas, Anda melihat tak mungkin semua bisa dipandang. Dengan jarak tertentu jadi mengecil, jadi hilang. Pendengaran juga demikian. Dengan frekuensi tertentu berapa hertz yang bisa didengar dari gelombang suara itu. Ketika itu berada di bawah batas atau di atas melampaui batas, itu pun sulit untuk terdengar. Tidak bisa kemudian dipaksakan. Ya, jadi semua perangkat kita yang dari fisik sampai ke akal itu terbatas. Akal juga demikian. Betapa banyak persoalan itu yang belum bisa kita tangkap secara logika. Nah, ini masalahnya. Ya, kadang-kadang ada sementara manusia itu yang kurang mengerti tentang hal ini. Jadi dia menyadari bahwa pandangan terbatas, penglihatan terbatas, tapi akalnya nggak mau terbatas. Ini masalah gitu. Ya, segala yang terkait dengan bidang-bidang fisik, kemudian akal, itu punya keterbatasan. Karena itu ada beberapa masalah yang belum bisa kita tangkap dengan logika. Nah, ketika tidak bisa ditangkap itu, maka tangkap dengan bagian terdalam, kolbu. Kata Nabi, istafti qalbak. Ya, dengarkan suara hatimu, maksudnya jiwa takwamu itu. Jadi turunannya kan gini, yang paling rendah fisik. Ya, fisik digerakkan oleh akal. Jadi berekspresinya fisik itu ada gerakan yang diberikan, instruksinya dari akal. Jadi keterbatasan fisik didorong oleh kekuatan akal. Jadi lebih kuat. Nah, akal pun punya keterbatasan. Keterbatasan akal itulah yang didorong oleh iman. Ya, iman itu nanti punya hikmah yang diberikan oleh Allah. Ketika iman itu diaktifkan, hikmah datang membimbing akal untuk memahami sesuatu dengan baik. Jadi kalau dikatakan kepada Anda misalnya warisan itu di dalam Islam 1:2, bagi akal belum bisa nangkap. Loh, kenapa Allah harus bedakan laki-laki dengan perempuan? Belum bisa tangkap. Nah, ketika Anda tak bisa menangkap, jangan dipaksakan bahwa ini tidak sesuai, tidak relevan, bertentangan dengan fitrah. Tidak. Ya, masa Anda yang tidak mampu menangkap, Anda yang menyalahkan kemudian konsepsi yang benarnya, ya? Maka dengan itu iman dulu, aktifkan iman ketika belum bisa menangkap, dengan iman diaktifkan, hikmah datang. Oh, ini ternyata pemberian warisan dalam Islam itu konsepsinya adalah konsepsi berkeadilan. Laki-laki diberikan 2 bagian karena ada tugas seperti ini yang membutuhkan bagian lebih. Ya kan? Dari itu untuk mendukung tugasnya, yang supportnya pun diberikan kepada bagian koleganya yang perempuan juga. Perempuan diberikan 1 karena tugasnya seperti ini. Antara tugas kewajiban laki-laki dan perempuan ada perbedaan di dalamnya, sehingga menjadikan supportnya pun itu tidak sama.
Nah, karena itulah diberikan dua itu bukan sekedar dikumpulkan jadi satu materi yang banyak, tapi nanti ada turunan-turunan yang harus kemudian dilakukan. Nah, ini gambaran-gambaran untuk memahami syariat. Nah, kembali kepada puasa. Ketika puasa tadi diharapkan, la'allakum tattaqun, dengan puasa, kalau Anda sungguh-sungguh, ingat la'allakum dari kata la'alla, harfu taraji, kalau Anda serius, Anda sungguh-sungguh menjalaninya, diharapkan dengan itu terbentuk karakteristik takwanya yang meningkat. La'allakum tattaqun. Dengan takwa itu kan bisa juga berarti mengerjakan, meninggalkan, dan menghadirkan peningkatan. Jadi dengan Anda mengerjakan satu konsepsi ibadah tertentu, ya, satu aturan tertentu, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya, ada yang sifatnya latihan, tinggalkan makan sementara, minum sementara, hubungan seksual, dan puncaknya nanti meninggalkan segala yang dilarang. Ya, ketika itu dikerjakan dengan aturan tertentu, maka lahirlah kemudian, ya, peningkatan karakteristik moral, kumpulan kebaikan-kebaikan yang secara paripurna akan terkumpul dan menggerakkan semua yang ada di akal, dibimbing, sehingga dengan itu bisa berinstruksikan bagian tubuh kita untuk bersikap dengan baik. Ini agak dalam sekali, memang tinggi kajiannya, tapi kalau kita memahami arahnya, maknanya, karakteristik diksi dalam Al-Quran, kita akan mendapati hal-hal yang sangat indah yang meluaskan pengetahuan. Nah, jadi puasa seperti apa yang bisa meningkatkan ketakwaan itu, yang memberikan dampak kebaikan, ya, yang bisa memicu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kemuliaan, kebaikan, dan pertandanya udah nampak tuh. Awal-awal Ramadan kan sudah terlihat gitu kan, bagaimana orang-orang berusaha menjadi baik, orang-orang kemudian berusaha mengaktifkan sinyal rohaninya, datang ke masjid, meningkatkan ibadah. Ini sudah bukti kebenaran ayat dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita gali di awal jumpa itu baru satu huruf iya, ya kan? Belum kepada yang lainnya. Kembali kepada video tarhib yang telah kita sampaikan di awal jumpa tentang fikih Ramadan. Nah, untuk itu kita akan sambungkan perjumpaan kita di dua pertemuan yang lalu dengan meneruskan. Ya, bagian pertama kita telah dapatkan tentang tarhib. Bagian kedua, alasan dasar mengapa berpuasa. Mengapa berpuasa? Dan kita sudah mendapatkan jawaban dari dua hal ini, ya kan? Silahkan dicek di dua video yang telah lalu. Nah, jawaban dari yang kedua ini, mengapa berpuasa, selain memunculkan karakter takwa, memenuhi kebutuhan dan sebagainya, maka pertanyaan yang ketiga, puasa seperti apa? Ya, puasa yang bagaimana? Yang bisa melahirkan berbagai karakteristik kebaikan seperti yang telah kita hadirkan pada pertemuan yang kedua, menjawab pertanyaan ini. Mengapa berpuasa? Kan? Agar dapat meningkatkan takwa demi memenuhi kebutuhan roh, akal, dan fisik secara sekaligus. Ya, singkatnya menghadirkan sifat paripurna bagi setiap manusia. Ya, jadi kalau sudah teraktifkan seluruh bagian dirinya itu dengan baik, maka jadilah manusia yang paripurna. Masya Allah, rohani mendorong ibadah, ibadahnya kuat, orangnya cerdas karena akalnya meningkat, dan fisiknya juga sehat, baik. Ya, itu yang dikumpulkan dalam kata soleh itu, yang menggabungkan 4 kemuliaan. Secara fisikal, tayyib, secara pikiran, khair, secara karakter kinerja, ma'ruf, dan dikerjakan karena Allah, ihsan. Menggabungkan tayyib, khair, ma'ruf, ihsan, itu yang disebut dengan saleh. Ya, karena itu kita mengenal dengan hamba yang saleh, hamba yang saleh. Itulah karakter insan paripurna. Dan latihannya itu satu di antara hal yang melatih manusia menjadi saleh, menjadi paripurna, itu adalah melalui puasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, puasa yang seperti apa yang berpotensi menjadikan manusia, membimbing manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saleh? Jadi insan yang saleh itu jangan dipahami parsial. Ingat ya, sedikit saja saya perdalam dulu. Insan saleh itu bukan hanya menunjuk kepada ketaatan spiritual.
Jangan dibatasi di situ. Ya, tapi mengumpulkan 4 karakter. Ya, mengumpulkan 4 karakter. Ini seringkali juga saya singgung di beberapa kesempatan. Ya, ada karakter fisikal. Ya, ini nampak pada nanti diksinya thayyib, yang sehat, yang kuat, kan? Makanya saat kita makan itu, ya diminta mencari sumber yang halal, dan nanti dari yang halal itu dicari yang bisa menguatkan, menyehatkan kepada tubuh. Nah, ketika Al-Quran memberi isyarat pada kesehatan, kebaikan tubuh dari konsumsi fisikal dari makanan itu yang melahirkan nutrisi yang baik, protein, karbohidrat, itu diksinya menggunakan kata thayyib. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu, ingat, kulu, makanlah bertebaran, cari kebutuhan pokok minimal untuk makan. Ya, kulu mimma fil ardi, dari sebagian tempat di bumi yang mampu dijangkau, silahkan dibentangkan tuh. Ya, di bumi itu dibentangkan berbagai hal untuk kita beraktivitas, mendapatkan kebutuhan pokok minimal untuk makan. Karena itu fitrah mengatakan ketika ditanya, antum mau kemana, papa mau kemana, mencari sesuap nasi, gitu kan? Ya, sebagai sinekdok pas prototo menyebutkan sebagian untuk mewakili keseluruhan. Ya, sesuap kan maksudnya ya sebakul juga, ya serice cooker gitu kan, bahkan tambah dan sebagainya, itu kan gambaran. Dan nah, halalan cari dengan cara yang legal, yang halal, yang benar, ya, yang menjadikan tata cara kita bekerja itu baik. Kemudian dari hasil itu thayyiban. Ya, cari konsumsi yang baik, yang bisa menyehatkan secara fisikal. Ya, ada juga yang menyifati halalnya dengan thayyib, ya legal, tapi pekerjaan-pekerjaan baik. Jangan pekerjaan-pekerjaan memang halal, tapi masih mengandung unsur-unsur yang bisa merendahkan kehormatan misalnya. Ada juga yang menafsirkan demikian. Tapi saya lebih cenderung untuk menarik ini kepada yang dihasilkan dari yang halal itu, maka cari hal yang bisa memberikan dampak baik untuk fisik. Ini thayyib. Kemudian nanti ada yang terkait dengan sifat. Ya, ini yang disebut dengan khair. Secara fisikal baik, kemudian juga sifatnya baik. Ya, kejujuran, ya, kemudian kesabaran, ketawaduan dan sebagainya. Ini mengiringi kepada bawaan-bawaan yang mengarahkan nanti kepada fisik untuk bersikap, ya kan? Nah, ini sifat keadaannya. Lalu kita kalau kumpulkan ini menjadi sikap. Ya, menjadi sikap. Kalau ini baru sifat, jujur itu baru sifat. Tapi kalau ada yang disogok kemudian dia menolak, gitu kan? Diarahkan untuk korupsi, dia menghindar, ya itu jadi sikap namanya. Ya, maka ini disebut dengan ma'ruf namanya. Ma'ruf. Ya, jadi thayyib, khair, ma'ruf. Awas. Kemudian kalau ini kebaikannya dikerjakan karena Allah, ya dikerjakan semua ini karena Allah. Ya, ada karakter Rabbani di dalam semua sikap ini, semua dikerjakan ya karena Allah, ada karakter Rabbani. Saya sebutkan karakter Rabbani saja, dikerjakan karena Rabbnya, maka menjadi ihsan. Ya, untuk kepentingan ibadah. Baik, jadi semua sikap yang hadir dalam dirinya, orang tua merawat anak baik sekali kan? Tapi apakah semua yang baik itu dikerjakan karena Allah? Kan pejabat bekerja baik, jujur, nggak pernah korupsi, sabar, mengelola tawadhu. Tapi apakah pekerjaannya dikerjakan karena Allah sehingga punya nilai ibadahnya? Ya, para ustadz mengajarnya bagus, jelas, pintar, punya karakter-karakter baik. Khair itu kan mencakup semua tuh. Ya, mencakup segala hal gitu, ya. Nah, ini kalau dia mengajar baik, bagus, runtut, apakah dikerjakan karena Allah? Demikian seterusnya. Apakah pemberiannya dilakukan karena Allah? Belum tentu. Kalau sampai ketiga ini ke sikap, banyak. Ya, bahkan yang belum beriman pun, ya, dari kalangan-kalangan misalnya non-muslim yang belum beriman pun, level ketiga ini bisa dapat. Sampai ke level menampakkan sikap-sikap yang baik. Banyak yang baik, banyak yang tidak korupsi juga banyak, ya kan?
Yang disiplin banyak. Tapi apakah pekerjaan yang dikerjakan karena Allah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau merasakan bagaimana ketika bersikap, berperilaku, beraktivitas, kan? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkoneksikan ya segala sikap kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu ihsan. Nah, gabungan keempat ini baik itu thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, itu yang menjadikan saleh. Ya, saleh. Inilah insan paripurna, insan saleh itu. Jadi karakter fisiknya kuat, sehat, bagus. Makanya banyak nanti di hadis itu yang mendorong kita menjadi kuat. Al-mu'minul qawiyyu, kata Nabi SAW, insan beriman yang kuat itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan insan beriman yang lemah. Nah, itu dari sisi fisikal, ya. Dan sifat-sifat juga banyak di Quran disebutkan, di hadis diberikan iringan, gitu kan? Kemudian sikap-sikap sampai kemudian pada konteks yang ihsan. Gabungan keseluruhan ini kan dari sifat, ya. Kemudian sikap, ini kan sikap itu ekspresi fisik perilakunya. Sifat masuk kepada gambaran-gambaran karakter yang juga ini mencakup pada keadaan di akal, ya, intelektualnya. Bagaimana mengiringi kebaikan-kebaikan dari segi intelektual, percepatan, pemahaman, kebaikan dan sebagainya. Kemudian diekspresikan dan dibimbing secara rohani sehingga semua bagian tubuhnya itu aktif dengan baik. Rohaninya bagus, aklaninya bagus, kemudian juga sikapnya bagus. Ya, emosionalnya, spiritualnya, intelektualnya, dan fisikalnya, gabungan semua ini saleh. Karena itu di fitrah setiap orang tua selalu menginginkan anak saleh. Ya, saya belum pernah dengar ada orang tua berkata saya pengen anak thayyib misalnya, ya, atau anak khair. Selalu saleh, itu fitrah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Itu fitrahnya di situ tuh. Ya, kalau Anda baca ke ujung ayatnya, langsung ke ujungnya, da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin, kan? Ya, kedua calon ayah, calon ibu itu, ya, suami istri, di saat kandungan istri mulai membesar menjelang kelahiran, banyak berdoa kepada Allah, berharap sekiranya Allah menganugerahkan anak yang saleh. Ini menghubungkan dan menggabungkan 4 karakter utama ini. Nah, puasa korelasinya dengan pembahasan tadi, itu rangkaian-rangkaian ibadahnya itu mesti mensupport, ya, pelaku puasa itu, so'imin, so'imatnya itu menjadi hamba yang saleh. Nah, jadi idealnya seperti ini. Semua yang dilakukan di dalam proses berpuasa itu mendorong hamba itu mendapatkan gabungan dari keempat bagian ini. Ya. Jadi jangan sampai satu bagiannya aktif, yang lainnya berkurang. Mesti ada satu konsepsi yang nyata, yang real, yang memang saat dikerjakan mensupport ke sini semua. Ya. Ini sangat menarik, ya. Karena itu mari kita lihat, ya, apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran, ya, bagaimana puasa yang kemudian diajarkan, dipedomani, dan bahkan sebelumnya ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagai contoh kepada kita semuanya, dan berlangsung sampai kehidupan berakhir dan menjadi bagian dari rukun Islam, ya kan? Setelah zakat, kemudian puasa dan haji, ya kan? Baik. Dari bagian yang keempat, ya, yang masuk dalam rukun Islam dari standar yang kita urutkan, syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Disinilah kita kembali kepada ayat ke Quran untuk menjawab ini. Kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kita puasa, ya kan? Maka kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Baik, pelan-pelan, dan telah kita jawab di pertemuan awal-awal itu, panggilan ya memberikan kesan bahwa keadaan iman seseorang itu bisa lemah, bisa sedang, standar, bisa juga kuat. Dan dengan dipanggil menunaikan ibadah ini bisa berpotensi menguatkan keadaan imannya, ya, menguatkan kondisi imannya sehingga menjadi lebih kuat kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita
terangkan dalam konteks takwa itu. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, kita temukan sekarang. Mulai detik ini, saat ini diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah syiyam. Ya. Nah, ini kita dapati ya redaksinya ya. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, ini dia. Dapat nih katanya nih. Jadi ternyata ibadah yang dihadirkan oleh Allah kepada kita dan memiliki hukum wajib untuk penunaiannya demi menghadirkan 4 karakteristik ini dan menyempurnakan keadaan diri kita, diperkenalkan oleh Al-Quran dengan nama As-Syiyam. As-Syiyam. Ingat, As-Syiyam, bukan As-Syiyab. Ya, As-Syiyam. 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 Jelas ya? Satu. Nah, ini selalu menghadirkan hal yang sangat menarik gitu ya, dan senantiasa melahirkan kekaguman tersendiri saat mengaji Al-Quran. Jadi kalau kita mencoba mendalami bahasa Al-Quran dan mendapati dari susunan gramatikalnya korelasi bukan hanya antar surat, antar ayat, tapi kalimat satu ke kalimat yang lainnya. Ya, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin sedikit sekali ya untuk menyinggung bagaimana kewajibannya itu diungkapkan dengan kata kutiba gitu. Ya, saya telah bahas di buku yang coba saya tuliskan itu, dan telah kemudian teman-teman dapati ya yang di Mira yang makna ayat puasa itu ya. Kutiba. Kutiba ini pertama memiliki unsur wajib. Kedua, berbentuk pasif. Ketiga, memiliki penekanan atau dilalah yang khusus. Nah, ini keistimewaannya. Sehingga kita mengerti kenapa nanti Allah tidak menggunakan kata furidha alaikumus syiyam. Ya, di warisan babnya pakai faradha. Kitabam mafruḍa, di salat pakai faradha. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mafruḍa. Di salat digabungkan kitab dan faradha, ya, turunannya jadi mafruḍa. Di bagian waris menggunakan turunan kata faradha. Tapi untuk puasa menggunakan turunan dari kata kataba, kemudian bentuknya pasif kutiba. Baik. Sekarang kita belajar dasar ini dulu ya, sebelum masuk ke syiyam. Perhatikan baik-baik ya. Ini kita karena agak mendalam sifat kajiannya, kan terkurikulumkan ya. Walaupun teman-teman yang juga terhubung di YouTube, insya Allah dengan izin Allah juga ada manfaat-manfaat yang kita dapati. Kalau ingin serius nanti terkurikulum, silahkan masuk ke Mira. Tapi bersabar sejenak ya. Kita terpenuhi kemarin kuota angkatan pertama, jadi sedang kita siapkan pada step yang keduanya. Nyambung ke sini. Wajib. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Cara memahami setiap ada satu hukum yang bersifat wajib, artinya ada pekerjaan, satu perbuatan, atau dalam bahasa syariat diperkenalkan dengan nama amal, gitu kan? Ya, sudah standar bahasa Arab sebetulnya. Ya, amal. Sedikit saja untuk mendalami sedikit. Amal itu bukan sekedar perbuatan. Ya, sebetulnya dalam bahasa Arab itu kata amal itu menunjuk pada pekerjaan yang akan dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi setiap aktivitas yang kemudian dia dinilai dan dipertanggungjawabkan dari hasil pekerjaan itu disebut amal namanya. Jelas ya? Jadi bukan sekedar pekerjaan, tapi segala yang dilakukan yang akan diberikan penilaian dan dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu dalam pekerjaan harian pun kita, ya, dalam kehidupan kita, itu kalau orang bertanya misalnya, aina ta'mal, madza amaluka, apa pekerjaanmu? Anda mengatakan saya kerja di kantor misalnya kan? Ya, kadang kalau menunjuk kesibukan pakai syughul. Madza syughla, kesibukannya apa? Tapi kalau menunjuk pada pekerjaan, itu menggunakan amal.
Nah, orang yang bekerja di kantoran atau berdinas, kenapa pekerjaannya disebut amal? Karena kan dinilai. Ya, ada supervisornya kan, ada pimpinannya tuh memberikan penilaian. Dan Anda laporan. Ya, di militer kasih laporan, di jabatan kasih laporan. Bahkan berniaga pun kan Anda mencatat, memberi laporan. Nah, karena itu semua pekerjaan itu secara formalnya disebut dengan amal. Kenapa? Karena dinilai dan dilaporkan. Sama, aktivitas kita pun oleh Al-Quran disebut amal. Ya, kenapa? Karena itu dinilai. Dicatat dalam kitab, diberikan penilaian, ditampakkan di akhirat sekecil apapun. Ya, bagian terkecil yang dikerjakan itu terkecil dari sesuatu itu disebut dzarrah namanya. Dzarrah. Karena itu Quran memperkenalkan kepada kita informasi sebelum kita kembali kepada Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, sebaik apapun ya'mal dari kata amila. فَمَنْ يَعْمَلْ, sebaik apapun yang dikerjakan itu, apapun itu, sekecil apapun, itu akan ditampakkan. Ya, nanti ketika ditampakkan itu, diberikan catatan penilaiannya. Ya, iqra kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kan? Nah, ini baca ini hasil catatan kamu itu. Baru ada penilaian, itu yang disebut dengan hisab. Ya, maka hati-hati nih ya. Hati-hati, ini penting saya tekankan terlebih dahulu untuk memberikan satu jalur pemahaman yang utuh dan mendalam. Nah, jika ada perbuatan amal yang berhukum wajib, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ingin memberikan kesan bahwa itu dinilai, dicatat, dilaporkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi filosofinya adalah jika ada mengandung hukum wajib dari perbuatan itu, maka ini memberikan kesan ada sesuatu yang sangat istimewa, sangat penting, dan begitu berperan bagi kemaslahatan manusia. Ya, maslahat. Bagi kebaikan manusia. Ya, jadi saking pentingnya itu, saking istimewanya, dan sangat dibutuhkan oleh manusia, ya kan, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah karena sayangnya Allah. Ya, kalau nggak sayang dibiarkan, ya terserah kamu, mau puasa-puasa, mau tidak-tidak, gitu kan? Mau sholat-sholat, mau tidak-tidak. Tapi karena penting itu, yang dibawa dalam kehidupan kita, Allah menginginkan kita hidupnya nyaman. Kan tegas kan disampaikan di Al-Quran tuh, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Quran surah kedua Al-Baqarah, di pertengahannya itu di ayat 185 itu. Ya, yang syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, terus sampai kita temukan kalimat yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidupmu mudah. Ya kan? Ya, tidak menginginkan kesulitan. Nah, untuk memudahkan itu ada perkara-perkara pokok yang dengan mendapatkan itu mendorong kehidupan kita lebih mudah. Karena itu pada hal-hal ini Allah wajibkan, nih kuncinya nih. Kalau kamu dapatkan, hidup kamu lebih mudah. Itu filosofinya. Ya, jadi kewajiban itu sifatnya memaksa karena ada yang maslahat. Ya, karena itu ada orang tua kan ketika mendidik anak itu mewajibkan pada anak untuk mengerjakan. Kadang dipaksa dia untuk belajar jalan. Karena dengan berjalan memudahkan dia beraktivitas. Ya, kadang diajarkan untuk berlari. Kenapa? Karena dengan berlari mempercepat sampai pada sesuatu. Ya, memaksa untuk belajar. Kenapa? Karena dengan belajar akal mendapatkan tambahan pulsa pengetahuan. Sehingga nalarnya meningkat, mudah mencerna sesuatu. Jadi hikmahnya, satu perintah yang mengikat, yang sifatnya memaksa untuk mengerjakan, pada hakikatnya mengandung segala keistimewaan yang penting didapatkan untuk kemaslahatan. Jadi cara memandangnya begitu. Jadi kalau kita memandang bahwa setiap yang diwajibkan, itu adalah hal yang kita butuhkan, ya, maka dengan itu senang kita menerimanya. Dan terkadang di Al-Quran itu diperkenalkan dulu, apa sih maslahatnya, apa pentingnya, supaya kita mengerti. Ya, coba lihat tentang sholat kan, ya, ketika azan pun diperdengarkan. Jadi saat Anda bertanya, kenapa sholat? Dalam azan diperdengarkan 5 kali. Sekali didengar, belum paham, ya tidak apa-apa. 2 kali dengar belum paham, ya dipertanyakan. 5 kali diperdengarkan, nggak paham juga, dipertanyakan. Ya, Anda bertanya, hayya ala sholat, kenapa sholat, kan? Ya, maka dijawab, hayya alal falah. Di balik ini ada kebahagiaan, ada kesuksesan, jalannya lewat itu.
Anda bertanya kenapa puasa, di balik ini dijawab la'allakum tattaqun, diperkenalkan dulu supaya mengerti. Ya, jadi kalau kita mengerti kalimat takwa dan puasa bisa menjadikan kita meningkat ketakwaan, dan takwa ini ternyata dibutuhkan untuk mensupport 3 bagian dari tubuh kita supaya mendapatkan karakter yang hebat ini. Makanya orang-orang yang rajin puasa itu, ya, dan puasanya ditunaikan dengan benar, itu terjadi peningkatan dari sisi intelektualitasnya, emosionalnya stabil, gitu kan? Kemudian juga karakteristik spiritualnya dahsyat dan kuat. Ya, coba lihat tuh di masa-masa lalu itu. Ya, aktivitas-aktivitas militer pun bahkan terjadi saat Ramadan. Perang Badar itu terjadi ya kapan? Ramadan. Fathu Makkah itu kapan? Ramadan. Jadi semua ini meningkat nih. Tidak ada yang istimewa. Ya, ini filosofi dasarnya gitu ya, makna dasarnya. Jadi kalau kita mendengar kewajiban dalam Al-Quran masih senang karena ada yang dibutuhkan untuk kita di situ. Ya, ada yang butuh kita di situ. Karena itu orang-orang dulu ketika mendengar kewajiban bukan mengeluh dan tidak pernah bertanya, selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati karena sadar di situ ada kebutuhan yang diperlukan, ada yang penting untuk maslahat hidup. Begitu cara melihatnya. Ya. Nah, sebaliknya kalau ada yang haram seperti saya terangkan kemarin, untuk menjaga kehormatan supaya tidak runtuh kehormatan. Karena itu hukumnya disebut haram. Tadi kata hormah, yang dengan diharamkan ini kehormatan tetap terjaga. Ya, kenapa dusta itu diharamkan? Wailul lil mukadzibin. Kau bisa celaka kalau dusta. Ya, bukan mungkin sekarang saat dusta bisa langsung seketika celaka. 5 menit kemudian bisa celaka, 1 jam kemudian bisa celaka, besok bisa celaka. Pokoknya kalau dusta bisa celaka. Ya, bikin hoax bisa bermasalah. Apalagi mencuri bisa jadi persoalan. Sekarang bisa menikmati haram, itu bisa meruntuhkan kehormatan kata Allah. Tiba-tiba besok ditangkap, kemudian ditangkap diberitakan, senusantara kenal, se-Indonesia tahu, gitu kan? Keluarga ikut mendapatkan bagian keburukannya, itu bisa jatuh kehormatan, itu haram. Jadi kalau diharamkan, jangan melihat sebagai pembatasan, melihat penjagaan pada kehormatan. Itu filosofinya. Nah, sekarang kita balik kan. Nah, ini berarti di sini ada informasi nih ketika diwajibkan oleh Allah, karena itu diterjemahan kan hanya mencukupkan pada kata diwajibkan atas kalian. Dan tafsir menjawab kepada kita dengan mendalami diksi ini. Ya, dilihat nih apa unsur manfaat dari kewajiban itu, ternyata ada manfaatnya, ada keistimewaannya, ada maslahatnya. Ini satu. Baik, pertanyaan kedua. Kita kesini dulu nih, dilalahnya nih, dilalah. Petunjuknya, penekanannya, kenapa menggunakan kata kutiba kewajibannya? Kita sudah tahu alasan atau manfaat, hikmah dibalik wajib ini atau hukum kewajiban. Terus ini menggunakan kata kutiba. Wajib itu kan ada beberapa diksi di bahasa Arab. Ya, aujaba, yujibu, wajib, ya wajib itu sendiri dari bahasa Arab. Ya, wajib itu dari bahasa Arab, banyak dari bahasa Arab ya, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, aujaba, yujibu itu mewajibkan. Wajaba itu wajib. Ya, wajib bin kudu katanya kan. Itu wajib itu ya kudu. Itu wajib ya. Itu dari bahasa Arab. Ada farada ya. Di sini kataba dan jadi pasif kutiba. Baik, saya batasi ke sini saja karena waktu kita terbatas ya. Nanti kalau mau perdalam baca nanti yang di makna ayat puasa, insya Allah saya detailkan di situ ya. Kata kataba ini dasarnya ini hurufnya. Jadi kalau kita belajar di bahasa Arab itu di fiqh lughah itu dianalisis sampai setiap hurufnya. Huruf kaf karakternya bagaimana. Makanya di tajwid itu ketika belajar huruf kan kita belajar makharijul huruf kan? Ya, sedikit di tajwid itu diajarkan tuh. Begitu masuk makharijul huruf, kaf itu dari mana keluarnya, karakter hurufnya apa, karakter itu sifat hurufnya. Makanya ada makhraj, ada sifat huruf. Ya, tempatnya di mana, nanti keluar udaranya bagaimana. Dari situ menunjukkan sebuah kesan makna. Kesannya seperti ini. Makanya kalau ada kaf-kaf itu menunjuk diantara maknanya sesuatu yang menghadirkan kelembutan, tapi ada penekanan, kan? Ada sesuatu yang bertahap. Nanti ada ilmunya sendiri. Setiap ada kaf, ta, dan ba, dan turunan-turunannya, ini turunan itu derivasinya, nanti ilmu sharaf yang menurunkan. Kata bayak tubuh, misalnya kan?
Ya. Katban wa kitaban, ya. Kemudian ada kitab, ada katban, nah, kemudian ada maktub, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Turunan-turunan kata ini secara singkatnya kaf, ta, dan ba ini menunjukkan sesuatu yang teratur, tersusun rapi. Sudah? Teratur, tersusun rapi, dan secara umum bebas dari celah. Ya, nihil celah. Nihil celah atau kekurangan. Ini asalnya. Sesuatu yang tersusun secara teratur, rapi, dan ada makna yang ketiga umumnya nihil dari celah atau bebas dari kekurangan. Contoh, ini turunan dari ini kitab. Al-Quran diberi nama juga dengan kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa Al-Quran disebut dengan kitab atau Alkitab? Untuk memberikan kesan bahwa seluruh isi Al-Quran isinya begitu teratur, rapi, tersusun dengan sempurna awal sampai akhirnya. Bahkan Anda bisa menemukan, Masya Allah, begitu Anda tahu letak titik tengahnya, Anda bisa memetakan. Oh, kalau bergeser sedikit, maka di sini nanti ada yang harus diteliti nih susunannya. Mungkin salah cetak, salah tempat, dan sebagainya. Bukan Qurannya yang salah, Qurannya sempurna, saking sempurnanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga susunannya pun diketahui awal sampai akhirnya. Rapi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua tersusun. Dan tidak ada celahnya, gak akan ditemukan kekurangannya. Ya, bahkan Masya Allah, ada yang salah baca langsung diluruskan. Imam salah baca, jadi belakang bisa luruskan, keliru bacaan. Ya kan? Ada cetakan, salah cetak misalnya, ya harakatnya keliru, itu bisa dicek, dikonfirmasi dengan hafalan. Salah nih. Ya. Itulah kenapa diantaranya Al-Quran disebut dengan Alkitab, karena tersusun secara rapi, teratur, sempurna, dan nihil dari kekurangan atau celahnya. Ya, diambil pengertian standar menjadi buku. Kenapa buku disebut buku? Karena yang disebut buku itu sudah ada susunannya, rapih dari awalnya. Ya, pedoman transliterasinya, pengantarnya, muqaddimah, daftar isinya. Ya, kemudian setelah itu masuk kepada intinya, lalu kesimpulannya apa, intisari dari pembahasan. Ya, setelah itu biografinya, ada indeks, ya, dan sebagainya. Itu disebut dengan buku karena susunan yang rapih, teratur. Beda dengan tulisan biasa. Nah, ini pemahaman standar. Jelas ya? Makanya selalu kalau ada buku kan, kalau ada ditemukan kekurangan, celahnya selalu ada edisi yang disempurnakan. Ya, ada selalu ada revisinya. Kenapa? Ada kesan yang diambil untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada selalu. Dan puncak yang tidak ada kurang adalah Alkitab, kembali kepada wahyu, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kalau kita ingin memberikan kesan, menunjuk pada sesuatu yang diharuskan, tapi mesti dilakukan dengan teratur, rapi, nggak bisa sembarangan. Dan hindari segala hal yang bisa mengurangi makna keteraturannya. Menghindarkan segala hal yang bisa mengandung celah di dalamnya. Tinggalkan, susun dengan rapi. Kerjakan dengan sempurna, rapi, teratur. Kalau Anda ingin menghadirkan satu makna-makna tadi dalam bentuk kewajiban, maka Anda hadirkan dalam bahasa Arab, diksinya menggunakan kata ini. Kataba. Ya. Jadi kataba itu bukan hanya menulis, ya itu baru mengambil sebagian maknanya. Ya, maknanya itu kenapa menulis disebut dengan kataba? Karena mendorong supaya yang ditulis itu teratur, rapi. Kalau menulis mesti rapi, kan? Kalau menulis jangan menulis yang menghadirkan celaan, jauhkan dari kekurangan. Itu asalnya ke sini.
Nah, ini pun mengandung makna yang bisa menunjuk, ya, menunjuk dilalah nih, dilalah, menunjukkan kepada makna kewajiban, wajib, tapi bukan sekedar wajib, mengandung unsur keteraturan, sesuatu yang dikerjakan dengan rapi dan cenderung menghindarkan segala kekurangan atau hal yang mengandung celah yang bisa menjadikan segala yang teratur itu menjadi tidak tertib dan rusak. Maka gunakan kata-kata apa? Jelas ya? Baik. Nah, dapat nih di sini. Kenapa di kewajiban puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Kutiba alaikumusiyam. Kenapa kewajibannya menggunakan turunan kata kataba dalam bentuk pasif, kutiba? Sebelum kita membahas bentuk pasifnya, kita terapkan dulu makna ini ke dalam kewajiban puasa. Jadi ternyata saking detailnya Allah memberikan petunjuk kepada kita, sampai diksinya pun sangat luar biasa. Wajar, karena ini firman Allah, pasti sempurna, kan? Seakan memberi kesan kalau Anda ingin mendapatkan manfaat takwa, la'allakum tattaqun dalam puasa, ya kan? Dan mendapatkan kepribadian yang sempurna, karakteristik saleh itu yang baik, yang sempurna itu, maka aku berikan satu kewajiban kepada kalian, ya kan? Berupa nanti amal, perbuatan, ibadah. Tapi bukan sekedar ibadah, bukan sekedar perbuatan. Ya, perbuatan yang nanti akan dikerjakan dengan aturan-aturan yang tertib, yang teratur. Ya, yang ketika kewajiban itu berlaku, kerjakan dengan teratur, dengan tertib. Gak boleh semaunya. Ya, kapan menahan, kapan buka. Jangan sampai aturan dibikin dari fajar sampai maghrib, tengah-tengah misalnya zuhur, Anda masuk kamar, Anda makan sendiri. Ya, jangan sampai ini yang dilarang Anda kerjakan, sehingga yang celah-celah malah dikerjakan. Maka penggunaan derivasi kata kataba memberikan kesan bahwa kewajiban ini bukan kewajiban biasa, tapi kewajiban yang ketika dikerjakan ada aturan-aturan yang mengiringi, ya kan? Nah, ada tertib yang harus dilakukan, ada hal-hal yang mesti dihindari yang mengganggu ketertiban dan keteraturan itu. Jadi sistemnya pun sudah Allah siapkan dari satu kata yang mengiringi ini. Jadi saya sudah terangkan makna atau filosofi hikmah dari kewajiban itu apa, dilalahnya apa. Sekarang kenapa bentuknya pasif? Ya, kalau bentuknya aktif, subjeknya harus muncul kan? Yang mewajibkannya, bentuk aktif itu harus muncul subjeknya, ya kan? Saya makan nasi. Subjek, predikat, objek. Bentuk aktif. Ya, di bahasa Indonesia kan? Pasti ingat ya? Kita ingin rubah ke dalam bentuk pasif. Nasi dimakan. Ya, nasi. Kalau mau kita tambahkan keterangan, sudah dimakan. Saya kan? Ya, sudah dimakan. Kita tambahkan. Dimakan. Kalau kita kasih kurung ini ya, menunjukkan ini berubah jadi bentuk pasif. Nasinya ya sudah dimakan. Nasi dimakan, sudah dimakan. Ya. Dan tidak harus menghadirkan subjeknya lagi. Karena yang ingin ditekankan adalah ini udah selesai ini. Ya, sudah dimakan ini, sudah habis. Ya, pada pekerjaannya. Ya, dan sudah diketahui yang makan siapa gitu ya. Udah jelas gitu. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi kalau kita mengenal karakteristik dalam bahasa Arab yang merubah bentuk pasif, bentuk aktif ke dalam bentuk pasif. Nah, saya ingin terangkan struktur dasarnya dulu. Kalau aktif itu kan subjeknya mesti ada. Kalau pasif, subjek dihilangkan. Nah, di bahasa Arab, bentuk aktif itu disebut dengan, kalau ini ke fi'il madhi, ma'lum, diketahui untuk menunjuk pada subjek. Kalau pasif disebut majhul. Ya, tidak perlu hafalkan istilah ini ya. Saya ingin berikan kesan saja nanti supaya kita bisa tahu maknanya kemana. Kalau ma'lum, diketahui, itu subjeknya mesti ada. Maklum tuh singkatan dari bentuk aktif lah, diketahui aktif, mesti aktif. Maka harakatnya ini umumnya semua a. Ya, a.
Jadi kalau ini ada kaf, ada ta, ada ba, gini. Maka harokatnya semua fathah. Ka, ta, ba. Ini yang dasarnya. Ya nanti ada yang fa'ula, fa'ila, fa'ala. Tapi asal pokoknya ini. 1, 2, 3, ka, ta, ba untuk ini. Nah cuma kalau kita kembalikan ke bentuk asal yang aktif, maklum, maka subjeknya mesti muncul. Subjek itu kan yang memberikan perintahnya. Ini kan kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Allah kan? Maka Allahnya mesti muncul begini. Jadi asalnya kalau kita kembalikan ke bentuk aktif begini asalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini bentuk asal ya di luar Quran ya. Baik, kita keluarkan tafsirnya. Kataballahu alaikum as-siyama. Ini subjeknya. Ini bentuk aktifnya begini. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman, ya kan? Kataballahu, Allah telah mewajibkan kepada kalian mulai detik ini as-siyam, ibadah puasa. Kalau kita ingin rubah kata kerja ini ke dalam bentuk pasif, maka alihkan ini rumusnya menjadi bentuk UIA. UIA. U untuk dhammah, U harakat pertama ini U dhammah, U. I untuk huruf yang kedua ini kasrah I. A untuk harakat terakhir, huruf yang terakhir ba, kutiba. Ya, UIA, UIA, UIA itu rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya. Jadi ini bentuk aktif, ini pasif. Kalau sudah bentuk pasif, aktif dirubah pasif, tadi ya di bahasa Indonesia pun gramatikalnya demikian. Subjeknya dibuang kan? Ya, pada umumnya subjek dibuang ini. Maka ini berubah jadi bentuk pasif begini kutiba, maka ini subjeknya tidak disebutkan lagi. Maka langsung kalimatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Ini dhammah. Untuk menunjukkan ini bentuk pasif. Oke? Jadi asalnya begini, kataballahu alaikumusiyam, karena bentuknya jadi pasif, maka kemudian tidak dicantumkan kembali subjeknya, langsung disebutkan kutiba alaikumusiyam. Maka terjemahannya berbunyi diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Jadi kalau Anda tanya siapa yang mewajibkan kita puasa itu, tinggal dikembalikan ke bentuk aktif. Allah yang mewajibkan. Pertanyaan dasarnya bukan itu. Kenapa sih harus menggunakan bentuk pasif? Kenapa bentuknya pasif? Kenapa nggak aktif saja? Kan bisa Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Kenapa bentuknya harus pasif? Inilah dahsyatnya di sini kita bisa mendapatkan keindahan dari pemaknaan ini semua. Kenapa di sini menggunakan bentuk pasif tidak bentuk aktif? Karena bagi insan beriman, awas, hati-hati. Karena bagi insan beriman, karena sudah ada iman dalam dirinya, dan iman itu mengoneksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu lagi disebutkan siapa yang memerintahkan. Karena semua yang beriman itu pasti mengerti. Setiap ada perintah menunaikan ibadah, pasti sumbernya dari Allah. Ya. Dan memberikan kesan bahwa kalau diperintahkan, insan beriman itu gak usah nanya lagi. Emang yang perintahkan siapa? Kenapa diperintahkan? Kenapa sih mesti puasa? Ini menunjukkan masih ada persoalan dalam imannya. Karena itulah kemudian Allah panggil dengan kalimat iman untuk memberikan kesan bahwa insan beriman itu kalau diperintahkan pasti langsung dia lakukan, ya kan? Dan tidak akan mencari lagi, bertanya lagi siapa yang memerintahkan, bagaimana diperintahkan. Karena dasar iman itu ketika iman pada Allah, meyakini kepada Allah walaupun belum tampak saat ini dalam pandangannya dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau kita bertanya, kenapa ayat ini bentuk kewajibannya diungkapkan dalam bentuk pasif, ingin memberikan kesan penguatan kepada iman. Bahwa karakter insan beriman itu akan selalu menunaikan apa yang diperintahkan tanpa banyak bertanya dan menyoal tentang hal-hal yang diperintahkan itu. Ya, jadi dia sudah kenal, oh ini pasti Allah yang perintahkan, gak usah tanya lagi. Karena itu jawabannya semua sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na.
ini sekaligus bentuk apresiasi Allah. Jadi ketika ada dalam bentuk pasif kalimat diturunkan, ya, ketika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang paham tentang makna ini sesungguhnya bukan sekedar menunjukkan bentuk keadaan iman, tapi apresiasi yang Allah berikan, penghargaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman dengan pengakuan bahwa mereka telah benar-benar beriman. Jadi harusnya senang tuh kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu terus ada bentuk pasif, harusnya senang banget tuh. Ya, kenapa? Karena imannya sudah diakui. Ya, cuma pengakuan itu ya, yang telah Allah tetapkan kepada kita itu mesti dibuktikan. Buktinya apa? Ya ikuti langsung, semangat kerjakan. Ya, lakukan dengan benar. Jangan banyak disoal lagi, jangan banyak diklarifikasi lagi. Kalau memang betul-betul beriman. Ya, bedakan babnya dengan mencari ilmu, ya ini beda. Beda. Kalau mencari ilmu artinya untuk motivasi menguatkan kita untuk menyempurnakan pengamalan itu. Ya, jadi kita bisa bedakan mana yang betul-betul ingin menguatkan, mengamalkan dengan mana yang cuma sekedar menyoal. Ya, ayo kamu diwajibkan sekarang menunaikan sholat misalnya, ya, atau dalam konteks di puasa. Kita belajar. Kalau dalam belajar kita bertanya nggak apa-apa. Kenapa ini bentuknya pasif? Kenapa begini? Untuk menguatkan diri kita supaya semangat menunaikan ibadah. Tapi kita bisa melihat dari ekspresi, dari keadaan. Ada orang-orang yang cuma istihza, mengolok-olok, bertanya ini, itu, kenapa begini, kenapa begitu. Dan anehnya dalam saat yang bersamaan mengaku saya juga muslim, saya juga beriman. Nah, ini memberi kesan kepada kita bahwa ini mesti didoakan, mesti dibantu. Karena ada persoalan dalam iman dan keislamannya. Nah, ya? Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, ini nikmat nih kalau belajar begini. Ya, Masya Allah. Nah, baru kemudian kita masuk as-siyam. Ini kita kan agak berbeda ya, kita kan terkurikulum, jadi agak dalam. Kalau mungkin kajian umum saya cukup menyampaikan ya sudah diwajibkan dan sekalian puasa ya selesai. Cukup 5 menit juga selesai. Tapi kalau kita dapatkan ini, ada pendalaman yang kita raih. Sekarang, bagaimana hal yang teratur yang diwajibkan itu? Seperti apa menjalaninya? Ya, seperti apa kita membuktikan bahwa kita benar-benar beriman? Ya, maksimal kita kerjakan. Maka Allah kemudian teruskan puasa yang dimaksudkan itu. Yang kalian bertanya bagaimana puasanya? Seperti apa tertib menunaikannya? Itu disebut oleh Allah dengan nama as-siyam, menunjuk pada puasanya. Ya, kutiba alaikumus siyam. As-siyam, as-siyam, as-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ada lagi as-saum. Saum. Disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran. 1 kali. As-saum ada di Quran surah ke-19 Maryam. Ayat 26. Ya? Wa kuli washrabi, ya. Itu di awal ayatnya sampai Anda temukan kalimat inni nazartu lirrahmani sauma. Ada? Jadi saum hanya sekali ditemukan dalam Al-Qur'an. Sudah? Ini kata siyam ditemukan 9 kali dalam Al-Quran. Yuk kita gali dulu ya kedalamannya. Terkait dengan puasa yang ditunaikan, yang diwajibkan di ayat ini, diksinya menggunakan kata siyam, tidak menggunakan kata saum. Apa beda antara saum dengan siyam? Jadi kalau Anda ingin mengatakan, mengungkapkan saum Ramadan atau siam Ramadan, ya kan? Saya sedang saum atau saya sedang siam. Ya, baik. Saum dengan siam itu punya persamaan dan perbedaan. Saum dengan siam itu punya persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama bermakna puasa. Yang secara bahasa mengandung arti al-imsak, menahan.
Al-imsak artinya menahan. Menahan sesuatu sehingga tetap berada dalam posisinya. Ya. Jelas ya? Artinya menahan. Al-imsak artinya menahan. Jadi kalau sudah imsak, nah itu harus sudah tahan, sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Ya, jadi saum, siam itu sama dengan imsak. Ya. Jadi kalau sudah ada kata imsak, imsak artinya sudah menahan. Artinya sudah saum, artinya sudah siam, sudah mulai puasanya. Ya, dan dimulainya nanti kita akan masuk kepada detailnya. Tapi saya infokan dari awal supaya kita memahami karena disebutkan diksi atau katanya. Ya, jadi kalau sudah imsak ini sama artinya secara bahasa dengan siam, sama dengan saum, sama-sama menahan. Artinya sama-sama sudah mulai puasa. Dan waktunya dimulai nanti kalau dalam konteks penunaian dari mulai fajar itu tiba. Ya, ditandai dengan azan subuh, ya subuh sudah tiba, fajar tiba, ya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Silahkan makan dan minum ya sampai nanti tiba waktu fajar. Fajar ditandai dengan azan, Allahu akbar, maka sudah dimulai imsak. Ya, jadi kalau sebelum azan itu belum imsak. Belum puasa, belum dimulai. Nah, jadi kalau misalnya adzan subuh jam 4:30 misal saja. Ya, waktu Indonesia bagian barat. Ya, ini fajar, adzan, ini adzan dimulai. Adzannya 4:30. Maka imsaknya jam berapa? Ya 4:30. Bukan 4:25. Ya, bukan 4:20. Ya imsaknya 4:20. Kan waktu dimulainya puasa itu saat adzan berkumandang. Saat adzan mulailah saum. Saat adzan mulailah siam. Saat adzan mulailah imsak. Jadi imsak itu menahan, mulai berpuasa. Ya, jadi kalau adzan 4:30 ya mulai imsaknya 4:30. Imsak itu artinya menahan untuk mulai puasa. Itu dalam pengertian secara bahasa Arab, secara syariat. Tapi culture kadang-kadang kan beda. Ya, culture itu sekarang di Indonesia dipahaminya pada umumnya imsak itu siap-siap. Siap-siap mau puasa, sebentar lagi adzan tiba, gitu kan? Nah, itu pemahaman dari makna yang berbeda, ya. Tapi asalnya imsak itu kalau kita gali dalam bahasa ya sama dengan puasa. Ya, artinya kalau nanti ada pas nanti Ramadan misalnya, ya jam 4:25 sudah ada informasi imsak. Kalau Anda pahamnya begini, Anda jawab belum, 5 menit lagi. Ya. Jadi culture, nah kadang-kadang itulah memahami syariat dengan culture mesti didalami. Kadang-kadang ada masyarakat beda memahami apa yang dimaksudkan. Ya. Nah, sekarang ke sini teman-teman sekalian, balik ya. Kalau yang dimaksudkan menahan ini, imsak ini, dalam pengertian umum, menahan dari apa saja? Ya, masih umum sifatnya. Misal, saya mau katakan, saya mau nahan makan nasi hari ini. Ya, saya mau makan yang ringan-ringan aja, nggak mau makan nasi. Yang ringan makan kerupuk misalnya kan, ringan kerupuk makan tapi nggak makan nasi. Atau pada umum saya nggak mau makan tapi masih minum. Nah, itu masih disebut saum. Karena punya arti menahan. Menahan saja secara umum. Atau saya hari ini masih makan masih, minum masih, tapi saya nggak mau bicara hari ini. Pokoknya nggak mau bicara aja. Ya. Diam aja. Ustaz Adi apa kabar? Mau kemana? Kok Ustaz Adi nggak jawab? Saya sedang saum. Saum apa? Puasa. Puasanya apa? Nggak mau bicara. Kok itu bicara? Contoh. Bisa. Contoh. Nah, itu saum. Pokoknya menahan apa aja itu saum. Ya, karena itu Sayyidah Maryam alaihissalam ketika diberikan jalan oleh Allah untuk membebaskan diri beliau dari tuduhan dan menunjukkan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias sebagai nabi. Ingat ya, dalam Islam sebagai nabi, bukan Tuhan. Sebagai nabi yang diutus dan menunjukkan mukjizat pertamanya untuk ditunjukkan oleh Allah, ibunya diminta diam dulu. Jangan bicara dulu. Biarkan bayinya yang bicara untuk menunjukkan keistimewaan mukjizat yang melekat kepadanya. Dalam saat yang bersamaan menunjukkan kenabian dan kerasulannya sekaligus membebaskan ibunda dari tuduhan. Baik ya?
Karena itu nanti kalau kita teruskan ngajinya dari ayat 26 terus sampai ke ayat 33, nanti kita akan temukan bagaimana Isa alaihissalam, Yesus Mesias, berbicara dari sejak buayan dalam ibundanya setelah dilahirkan itu untuk membebaskan ibunya dari tuduhan dan mengatakan siapa beliau ini, misinya apa, ya. Ini kita akan turunkan dari sini mulainya, ya. Wa kuli washrabi, masih makan, silahkan makan, minum, ya kan? Ya, wa qarni aina, silahkan nikmati. Bahkan yang sebelumnya kalau kamu ingin makan dimudahkan, goncangkan saja ya pohon kurma yang ada di situ, Allah beri kekuatan. Jadi ikhtiar dulu, tetap ada ikhtiar walaupun mudah bagi Allah untuk menjatuhkan. Tapi ikhtiar langsung jatuh. Bagaimana orang sedang mengandung yang berat, yang sulit dan sebagainya gitu kan, punya kekuatan untuk menggoncangkan pohon kurma, kurmanya jatuh. Kan nggak mudah. Tapi Allah memberikan sebuah kesan bahwa ikuti dulu nih sunatullahnya nih. Ya, walaupun pelan begini, ada ikhtiar, rezeki turun. Karena rezeki itu bersanding dengan ikhtiarnya nanti. Ya. Itu pesan yang sangat dalam sekali kalau kita ngaji itu. Jadi begitu kemudian digoncangkan dalam arti keluar ikhtiar sedikit, jatuh kurma, silahkan makan. Minum dikasih yang menyegarkan dan sebagainya. Tapi fa imma tarayna ya minal bashari ahada, kalau kamu nanti setelah melahirkan berjumpa dengan 1-2 orang yang mungkin menuduh kamu kan suci nih. Perempuan suci, nggak pernah disentuh laki-laki manapun dan sebagainya. Justru karena suci dan terhormat ini dipilih oleh Allah untuk melahirkan nabi yang terhormat. Ya, hamba yang terhormat. Ini hikmahnya. Ya, karena itu ketika kemudian diperintahkan, jangan jawab ya, kamu diam saja. Karena tuduhan kepada kamu akan dibebaskan lewat bayi ini. Sekaligus menunjukkan mukjizat awal yang menandakan kenabiannya, kerasulannya. Maka diperintahkannya apa? Ya, katakan kalau nanti bertemu dengan orang-orang, kamu sedang saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saum, kalimatnya menggunakan saum. Ya. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Nggak bicara dengan satu orang pun. Saumnya tidak bicara, menahan dari bicara. Ya. Apakah masih makan? Masih. Ya. Masih minum? Masih. Makan, minum, ya cuma nggak mau bicara. Nah, itu karena mengandung makna umum menahan, maka diksi yang digunakan saum. Jelas ya? Jadi kalau saum masih umum. Mau Ramadan, mau bukan Ramadan, ya, mau Rajab, Al-Muharram, mau puasa yang sifatnya khusus, mau yang bukan, pokoknya sepanjang mengandung unsur menahan, itu saum. Jelas? Nanti kisah lanjutannya baca di surah Maryam ya. Bagaimana beliau mengatakan ini Abdullah, itu hamba Allah, gitu kan? Dan di ayat 31-nya disebutkan wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ayat 31 surah Maryam itu. Allah memberkahi aku dimanapun berada, gitu kan? Kemudian apa? Wa awsani bis shalah, ya, aku diperintahkan untuk salat, waz zakah, kemudian diperintahkan untuk berzakat dan berbuat baik kepada ibundaku dan turunan-turunan yang lainnya. Kalimat pertama yang lahir dari lisan Nabi Isa alaihissalam adalah menegaskan kenabian dan kerasulan. Jadi tidak mengandung unsur di atas itu, yang melampaui itu. Jadi beliau sendiri mengatakan ini Abdullah, aku hamba Allah. Jelas ya? Nah, ini nanti silakan baca sendiri karena kita kaitannya hanya dengan ayat ke-26 saja di sini. Balik ke sini, kalau siam itu lebih spesifik, lebih khusus sifatnya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan makna menahan, tapi dengan aturan tertentu, ada aturannya. Yang menunjukkan sesuatu yang tertib. Tuh, lihat korelasinya. Jadi saya tadi katakan kepada Anda bahwa setiap kata dalam ayat Al-Quran itu selalu ada ya keterkaitan. Menunjuk pada sesuatu yang tertib, yang teratur, yang rapi. Ya, ada aturannya, ada ketentuannya, ada hukumnya, ada panduannya. Maka alihkan diksinya dari kata saum menjadi siam. Ke sini. Jadi ketika Allah memperkenalkan kepada kita, saat Anda bertanya bagaimana puasanya, dan ditampilkan diksinya siam, ini memberi kesan bahwa ini bukan puasa biasa. Yang tidak sembarangan ditunaikan. Ya, cuma sekedar puasa tidak. Ada aturannya. Pelajari dulu aturannya sebelum ditunaikan. Kapan dimulai aturan itu? Kapan Anda mulai berpuasa? Dari waktunya.
ada waktunya. Nggak bisa sembarangan. Ya, ada waktunya khusus. Kemudian ada apa lagi? Ada syaratnya. Ya. Tuh. Ada apa lagi? Ada pedoman amalnya. Tuh. Ya. Ada apa lagi? Ada motivasinya yang menunjukkan keutamaan-keutamaan tertentu. Ya. Ada apa lagi yang kelima? Ada parameter keberhasilannya. Berhasil nggak puasanya? Tahu dari mana berhasil? Ya. Kok tiba-tiba bisa mudah mengucapkan Allahu Akbar saat Idul Fitri? Itu bisa kelihatan tuh. Mana yang berhasil, mana yang belum maksimal, bisa tampak. Dari takbirnya aja kelihatan. Dari kedengaran suaranya aja bisa terasakan itu. Karena beda nanti. Ini dia nih. Ada waktunya. Kapan ditunaikan ini? Asyam yang dimaksudkan ini. Ya. Kemudian juga ada syaratnya. Bahkan syaratnya nanti dibagi 3. Ada syarat wajib. Yang ketika syarat terpenuhi, wajib dia puasa itu. Jadi ini kewajiban pun diikat dengan syarat. Ya, syarat belum terpenuhi, belum wajib. Jangan dipaksa-paksa, emang belum wajib. Tuhan, Allah belum mewajibkan. Kenapa manusia memaksa untuk kemudian harus melakukan? Ya, nah diikat. Ada syarat sah. Iya, sudah wajib puasa. Tapi karena kondisi tertentu tidak sah puasanya kalau ditunaikan. Ada. Maka jaga itu. Ada syarat wajib dan sah bersamaan. Jadi ini wajibnya, ini sahnya. Dikerjakan secara bersamaan. Ada. Ini sudah babnya sendiri. Apa yang dikerjakan saat puasanya? Karena kan ini ada ketentuan, ada aturan. Pedomannya apa? Ada. Ini yang kalau kamu kerjakan siangnya begini, malamnya begini, amalannya begini. Terus kalau saya kerjakan ini, ya Allah saya ingin mengerjakan. Ya Rasulullah saya kerjakan ini. Ya apa yang bisa menguatkan saya mengerjakan itu? Keistimewaannya apa? Ada motivasi. Nih, buru satu malam ini. Jadi keistimewaannya seperti ini. Kalau kamu kerjakan sholat di malam hari begini, kamu dapat seperti ini. Kalau kamu benar puasanya di siang hari begini, maghribnya doa kamu akan dijawab dengan cepat. Dan sebagainya. Itu ada. Ya. Dan yang paling indah terakhir ada parameter. Berhasil nggak puasanya? Betul nggak tuh? Nah, semua ini terpenuhi dalam satu diksi saja. Asyam. Cuma tidak sekedar kita mengatakan asyam selesai. Ini mesti dibahas. Kapan waktunya berpuasa ini? Ya. Kemudian yang paling menarik ketika disebutkan waktunya, kenapa namanya disebut dengan itu? Itu sampai ke situnya jelas. Makanya saya sering katakan, nggak ada di Islam itu, satu pun yang tidak jelas itu nggak ada gitu. Dan semua turunannya ada. Bahkan ketika dipilih diksinya pun itu masih punya makna. Masih punya arti. Nah, apa arti dari semua ini? Bagaimana menjelaskannya? Sabar. Besok insya Allah kita terangkan kembali. Kita jeda sejenak ya. Karena hari Senin kan sudah mulai ada yang beraktivitas juga. Ya, semoga dilancarkan kegiatan, hal-hal yang bisa dikerjakan. Yang penting kita dapatkan kan hari ini perbedaan saum dan siam kan judulnya. Ya, saya sudah menerangkan sesuai dengan target yang telah dituliskan. Nanti kita turunkan yang 5 itu untuk kita hadirkan. Ya, boleh baca-baca bagi yang telah terhubung dengan Mira. Ya, ini ada nanti di sini. Sudah saya tuliskan sebetulnya, cuma nanti apa yang menjadi bahasa lisan pengajaran tentu akan ada perbedaan-perbedaan dengan tulisan. Perbedaan itu yang dimaksudkan ada pelengkapan, penjelasan, syarah, dan interaksi. Yang kadang-kadang rasanya, nuansanya, itu tidak sama dengan saat kita membaca. Tapi di sini ada tentang syarat, misalnya nanti di halaman ke-7, halaman 8 saya turunkan juga tentang waktu, nanti sudah ada di situ. Anda bisa baca dulu nanti sebelum saya terangkan, sehingga nanti ada percepatan-percepatan sehingga mudah bagi saya untuk memahamkan dan mendalaminya. Bagi teman-teman yang bertanya, ya masih ada yang bertanya bagaimana untuk bisa mendapatkan terhubung ini, bersabar ya, ini kan dicetak sesuai dengan kuota Mira, jadi insya Allah kita cetak kembali ya, dan memberikan fasilitas kepada teman-teman sekaligus nanti membuka akses untuk masuk pada angkatan yang kedua ya. Insya Allah nanti saya komunikasikan hari ini untuk bisa diperbanyak kembali sehingga nanti bisa memberikan manfaat. Ya, mungkin nanti dengan buku catatan penuntut ilmu juga ya, supaya nanti ada peluang untuk bisa
masuk kepada kuota mira berikutnya. Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah di waktu dekat ini, kalau nggak dimulai malam ini atau nanti ke besok, kita akan membedah 3 buku sekaligus secara bertahap, tapi ya 3 buku ini yang terkait dengan hajat hidup kita juga. Sempat saya tuliskan juga. Yang pertama adalah manusia paripurna, Ma'rifatul Insan. Jadi sampai kita berkehidupan di detik ini, sebetulnya sejatinya kita mengetahui nggak diri kita itu siapa gitu. Ya, kita itu sebetulnya siapa, mau kemana, jalan hidupnya seperti apa. Jangan-jangan sudah lama hidup tapi nggak kenal diri sendiri. Ya, sehingga nggak mampu menata jalur hidup ya sesuai dengan arah hidup kita yang sesungguhnya. Itu nanti saya mengeluarkan dari beberapa yang disyaratkan dalam Al-Quran, tegaskan dalam hadis, pun dijelaskan oleh para ulama kita akan bahas itu, sehingga nanti teman-teman yang sudah dapat buku itu mengetahui, oh ini arahnya ke sini, ya maksudnya ke sini gitu. Kemudian yang kedua, nanti ada bahagia dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, setiap manusia menginginkan kebahagiaan, bagaimana Al-Quran menampilkan rumus-rumus mempercepat mendapat kebahagiaan, dan As-Sunnah menjelaskan kepada kita bagaimana mempraktekkan isyarat-isyarat kebahagiaan dalam Al-Quran itu. Nanti kita akan turunkan sekaligus dengan contoh-contoh. Dan yang ketiga nanti pengantin As-Sunnah. Memang spesifik ini terkait dengan aspek kekeluargaan, tapi ini jadi pondasi yang sangat penting. Ya, apalagi di kondisi-kondisi kini yang kita hadapi. Kenapa saya bedah 3 ini, saya dahulukan? Saya ingin berikan pesan ya, mungkin saya baru berikan pesan ini. Yang kedua, setelah Zoom kemarin terbatas dengan zona ke-7, karena zona ke-7 itu saya dahulukan dari beberapa negara kan yang terhubung, ya dari berbagai negara yang terhubung pada saat itu secara langsung. Nah, sekarang pun barangkali juga terhubung semuanya dari yang kemarin juga ikut. Ya, saya ingin tegaskan begini, membahas 3 hal ini penting karena kita sekarang sedang memasuki satu era yang tidak biasa, ya yang tidak biasa. Orang-orang yang memahami, mengaji dan mendalami tentang alur-alur kehidupan, perubahan-perubahan setiap masa, saya sangat punya keyakinan pasti merasakan rasa yang sama, ya, pasti merasakan itu. Kita ini ada di satu pembatas ya, satu keadaan yang boleh jadi nanti akan banyak ujian-ujian. Jadi kita harus lebih mengenal diri kita, tentang agama kita, jalur hidup kita, karena ini sudah masuk pada tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Nabi SAW. Dan saat muncul tanda-tanda itu kita akan dapati kondisi kehidupan yang tidak biasa. Mulai banyak pengantar kepada dusta-dusta, ketertukaran dalam keadaan-keadaan, kan? Nah, ini akan dapati hal-hal semacam ini. Kemudian juga taqarrubul aswaq. Nabi sudah sampaikan dari dulu, pasar yang sangat berdekatan, mudah untuk diakses. Sehingga saking mudahnya ini kemaksiatan juga mudah hadir di dalamnya. Ya, riba mudah ada, penipuan mudah ada, dan itu nanti akan berubah ke dalam karakter berkehidupan. Ya, yang kita lihat seakan-akan baik padahal ada manipulatif di dalamnya, ada kamuflase keburukan. Itu akan didapatkan masa-masa itu. Ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ya, kalau tidak menyiapkan diri dengan baik, maka bisa terjerumus. Dan ini sebenarnya pengantar kepada tanda-tanda yang lebih besar lagi. Nah, kalau ini tanda-tanda ini, wallahu a'lam. Tapi kalau sudah masuk kepada yang lebih besar, ya, kehidupan kita selesai. Insan beriman itu akan wafat semuanya. Ya. Maka saya ingin mengingatkan dari sejak sekarang, bertobatlah. Bertobat, perbaiki hidup, harus tahu diri kita ini siapa, mau kemana kita ini. Jangan sampai terjebak di akhir hidup kita baru menyesal. Dan penyesalan di akhir itu tiada guna. Ya, karena tidak bisa mengembalikan diri kita pada jalur keimanan yang benar. Ya, jadi dari sekarang saya mengajak semua tobat, ya, semua perbaiki keadaan diri kita, kenali keadaan diri kita, karena melihat perspektifnya harus diperluas. Dunia sekarang bergerak, ya, secara umum pada satu titik yang kalau kita kaji semuanya bergerak pada titik yang sama. Jadi jangan spektrumnya jangan dibatasi ke keadaan sekitaran kita saja. Coba lihat apa sih yang sedang dikerjakan di Barat sekarang, apa sih yang sedang dikerjakan di wilayah Palestina yang dikuasai itu. Arahnya mau kemana gitu kan? Ini dunia sedang bergolak sekarang menuju pada satu titik. Kalau kita puzzle-nya kita satukan pada satu titik, dan titik itu ternyata sesuai dengan apa yang diprediksikan, bukan hanya prediksi, apa yang dinubuatkan, ya diinfokan oleh Rasulullah SAW sejak jauh-jauh hari. Mungkin satu saat kita ngaji itu deh, supaya saya jelaskan bisa lebih detail gitu kan. Nah, ini barangkali ketika ada kesiapan nanti, tapi pengantarnya ya perbaiki diri kita, bertobat dengan baik,
kemudian kuatkan di keluarga untuk menjaga iman dengan baik dan menjaga amal saleh. Itu yang paling utama. Ya itu saja teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridai apa yang kita kerjakan sampai dengan detik ini, dan juga insya Allah mungkin esok hari saya akan berkunjung ke lokasi awal pembangunan untuk pesantren, dan saya menyampaikan nanti peluang wakaf, ya apa yang bisa dilakukan di sana. Saya bukan ingin minta donasi, ya saya sudah insya Allah punya Allah yang mencukupkan segalanya, tapi saya memberikan peluang kepada Anda untuk beramal soleh di situ, karena ini memang mau dijadikannya bukan dijadikan hal-hal biasa. Ini untuk wakaf yang tidak bisa dirubah apapun sampai kehidupan berakhir insya Allah. Jadi potensi amal di situ. Jadi jangan salah memahami. Kalau saya membuka sesuatu, saya bukan minta sesuatu. Ya, saya bukan dai yang menebarkan donasi, bukan. Ya, untuk amal tertentu bukan. Prinsip kami kalau kami bisa kerjakan, kami kerjakan. Tapi kalau ada peluang bagi orang lain untuk beramal, ada kebaikan di situ, kami sampaikan. Hanya memfasilitasi saja apa yang kemudian Allah buka ruangnya untuk bisa beramal soleh di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan, Allah ridai, dan tetap kita dibimbing menuju hal-hal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.